Shalom orang-orang kudus yang terkasih di dalam Kristus. Kita bertemu kembali dalam seri pengajaran yang baru, yaitu realitas di dalam Kristus. Mari kita berdoa, kita mencari Tuhan terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran kita. Amin, Bapak Ibu. Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sangat luar biasa. Engkau adalah batu karang daripada keselamatan kami. Oleh karena itu Tuhan, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur. Dan kami senantiasa mau datang kepadamu untuk bisa mempelajari kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan tersingkap melalui pelajaran ini. Engkau berkata bahwa kami ini adalah ciptaan baru dan yang lama sudah berlalu. Bapak mari, beritahukan kepada kami, singkapkan apa yang sudah menjadi baru Tuhan. Dan bagaimana kami bisa menghidupi manusia baru kami itu. Bapak terima kasih, Kau sangat baik. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dan kami mau menghidupi yang baru itu. Terima kasih Bapa. Kami mengasihi-Mu. We love you Father God. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, topik pembelajaran ini merupakan bagian daripada karya penebusan Kristus sesungguhnya. Tapi karena karya penebusan Kristus itu begitu panjang, maka ini kami buat menjadi sesi pelajaran tersendiri. Dan kami tentunya berharap pembelajaran ini akan membawa kita semua memasuki satu dimensi yang baru yang akan menyingkapkan siapa kita di dalam Kristus. Amin, Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat apa yang menjadi uraian daripada pelajaran ini. Apakah yang akan kita pelajari? Saudara, pelajaran ini dirancang untuk kita bisa mengerti hak-hak ikatan perjanjian kita di dalam Kristus. Apa sesungguhnya yang sudah Allah sediakan pada saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kita juga harus mengerti apa yang menjadi tanggung jawab kita terhadap ikatan perjanjian itu. Saudara, tahukah Anda waktu kita mengikat sebuah perjanjian, kita menandatangani sebuah surat perjanjian, maka sesungguhnya kita harus mengerti apa yang kita tandatangani. Perjanjian apa yang kita buat dan apa manfaatnya bagi kita, apa dampaknya bagi kita. Karena saudara, kalau kita salah membaca setiap klausul-klausul yang ada di dalam perjanjian itu, maka kita akan menjadi pihak yang akan ditutup, kita yang akan dirugikan. Demikian juga dengan kehidupan baru kita bersama dengan Kristus, itu merupakan sebuah ikatan. Nah, di dalam ikatan itulah Tuhan telah menuliskan semua klausul-klausul daripada perjanjiannya. Ya, firman ini saudara, ini menyatakan apa yang menjadi ikatan perjanjian antara Allah dengan kita. Nah, dengan mempelajari secara mendalam pelajaran ini tentang siapa kita di dalam Kristus, maka saudara, kita akan menyingkapkan banyak hal dan kita akan tahu sampai di mana level iman kita. Karena saudara, dengan tidak mengetahui ikatan perjanjian kita ini, kita akan kehilangan banyak keuntungan dan berkat-berkat yang sudah Allah sediakan itu. Lalu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan apa yang Allah sudah janjikan kepada kita? Amin, saudara. Nah, saudara, sesungguhnya kita ini memiliki hak-hak ikatan perjanjian dengan Tuhan. Artinya, kita harus mengerti dengan sungguh siapa kita di dalam Kristus, apa yang kita miliki di dalam Kristus, dan apa yang dapat kita lakukan di dalam Kristus. Kita tidak akan pernah bisa mengetahuinya, kita tidak akan pernah bisa memilikinya, apalagi melakukannya, saudara, tanpa kita menempatkan diri kita di dalam Kristus. Kalau Anda tidak menempatkan diri di dalam Kristus, maka Anda akan berjalan di luar Kristus. Dengan demikian, saudara, kita akan berjalan dengan manusia Adam kita. Tapi bagaimana kita bisa berjalan bersama-sama dengan Kristus saat ini? Kita bisa memperoleh apa yang Allah janjikan menjadi sebuah kenyataan di dalam hidup kita. Kita harus mempelajarinya. Saudara, kita akan melihat secara keseluruhan daripada pembelajaran ini
Dan saya percaya pelajaran ini tidak akan terlalu panjang, mungkin sekitar 6-7 sesi, tapi kita akan melihat keuntungan-keuntungan apa yang dapat kita peroleh dan apa yang menjadi tanggung jawabnya kita. Amin, saudara. Nah, pokok daripada pemberitaan iman kekristenan kita di dalam pembelajaran ini, itu akan berpusat pada 6 kebenaran penting yang nanti akan dijabarkan secara terinci, saudara. Dan kebenaran ini nanti akan digambarkan oleh Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kita. Dan Roh Kuduslah yang akan menyingkapkan segala sesuatu, yaitu apa yang diperkatakan di dalam kitab suci ini. Pelajaran ini, saudara, akan menyingkapkan pentingnya menjaga iman pengakuan kita. Amin, saudara. Kalau Anda melihat dari seluruh pembelajaran yang sudah saya sampaikan kepada Anda, di akhir setiap pelajaran, itu saya selalu mengajak Anda untuk mengakui iman pengakuan Anda. Karena, saudara, iman pengakuan itu sangat penting. Amin, saudara. Haleluya. Nah, saudara, setiap pekerjaan di atas kayu salib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus itu sudah selesai. Apapun yang perlu Yesus lakukan, itu sudah terjadi di atas kayu salib. Dan apa yang dihasilkan atau dampak daripada kayu salib itu semuanya diberikan kepada kita. Kenyataan daripada hasil pekerjaan di atas kayu salib itu sesungguhnya menjadi milik Anda dan juga menjadi miliknya saya. Ini merupakan realitas atau kenyataan hidup kita bersama dengan Kristus saat ini. Amin, saudara. Dia adalah imam besar agung kita. Dan apa saja yang sudah Yesus lakukan, semuanya diberikan kepada kita. Saat ini, Yesus sudah menjadi partner perjalanan iman kita. Dan ini harus menjadi sebuah kenyataan, saudara. Dan ini harus menjadi iman pengakuan kita. Saudara, kekristenan dikenal sebagai pendeklarasi iman. Setiap orang percaya itu harus mampu atau harus dapat menjadi pendeklarasi iman. Artinya, kita mengakui apa yang kita percayai. Di dalam kitab Roma, itu memperkatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Nah, apakah yang dimaksudkan dari ayat ini, saudara? Ayat ini sedang menunjukkan kepada kita bahwa iman kepercayaan kita itu harus timbul dan terus bertumbuh, saudara. Bagaimana caranya itu bisa terjadi? Yaitu melalui pendengaran dan pendengaran. Kalau kita berkata tentang pendengaran, tentu kita mendengar suara. Nah, suara dari manakah yang kita dengar? Suara dari mulut kita sendiri, saudara. Pada saat kita memperkatakan firman Allah, kita mengakuinya secara berulang-ulang, itu akan kembali lagi ke telinga kita, kita dengarkan lagi berulang-ulang, dan akhirnya, saudara, itu akan menjadi iman, itu akan menjadi tempat pijakan kita. Iman kita didasarkan dari apa yang kita dengar setiap hari. Mari kita lihat dari beberapa ayat-ayat berikut ini, saudara. Dalam Matius 10 ayat 32 dikatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Jadi di sini kita melihat ada pengakuan daripada manusia tentang siapa Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus juga akan mengakui dari mulutnya siapa kita di dalam Dia. Yesus akan memberitahukan bahwa orang yang sedang berbicara, sedang mengakui bahwa aku adalah Tuhan atas hidupnya, dia adalah orang yang sudah kutebus. Maka Allah Bapa akan mengakui Anda, mengakui saya bahwa kita ini adalah anak-anaknya. Jadi pengakuan itu sangat penting, saudara. Lalu di dalam Roma 10 ayat 10 dikatakan, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.
Nah, saudara, iman kepercayaanmu itu dapat membenarkan dirimu. Tetapi pengakuan mulutmu itu akan membawa keselamatan. Jadi apa yang kau akui di dalam mulutmu itu sangat penting. Ini akan membawa keselamatan di dalam hidupmu. Lalu di dalam Ibrani 3 ayat yang pertama, dikatakan, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi. Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Kita harus belajar untuk mengakui bahwa Yesus Kristus, dia adalah rasul dan imam besar kita setiap saat, saudara. Karena setan akan takut ketika kita mengakui bahwa Yesus itu adalah imam besar yang kita percayai, yang kita pegang teguh, yang menjadi dasar iman kepercayaan kita. Itu setan akan lari, saudara. Tapi kita harus terus-menerus mengakuinya. Lalu Filipi 2 ayat 10 sampai ke 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, tadi saya katakan bahwa setan akan lari kalau kita mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah imam besar agung kita. Dalam ayat ini, saudara, bukan hanya dia akan lari, tapi dia akan bertekuk lutut. Segala yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, saudara, itu mereka akan bertekuk lutut. Dan dari mulut mereka akan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bayangkan, saudara, mulut setan, mulut para penguasa yang ada di muka bumi ini, itu mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita juga akan mengakui dengan mulut kita siapa Kristus dan siapa kita di dalam Kristus? 1 Yohanes 4 ayat ke-15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, tetap berada di dalam dia, dan dia ada di dalam Allah. Dikatakan barang siapa, artinya siapa saja yang mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, maka Allah akan tetap berada di dalam dia. Allah akan tetap berada di dalam Anda, di dalam saya, dan kita juga akan berada di dalam Allah. Nah, ini adalah cara bagaimana kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, yaitu dengan pengakuan mulut kita. Saudara, orang percaya adalah pendeklarasi iman. Orang-orang yang mengakui keberadaannya di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Nah, ada 5 hal tentang pengakuan iman. Yang pertama, saudara, pengakuan iman itu adalah hukum spiritual. Artinya, pengakuan kita itu akan memerintah dan menguasai seluruh kehidupan kita. Apa yang akan kita peroleh? Kuncinya ada di dalam apa yang kita perkatakan. Ada di dalam mulut kita, ada di dalam lidah kita, saudara. Ini merupakan hukum spiritual. Apa saja yang kita perkatakan, itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Kalau kita melihat dan memperhatikan ayat ini, saudara, itu berarti kita dapat menciptakan kehidupan atau kematian terhadap diri kita sendiri dan kepada semua orang di sekeliling kita melalui apa yang terucap dari mulut kita, apa yang keluar dari lidah kita, saudara. Ini akan menciptakan sesuatu. Ini adalah hukum spiritual. Lalu yang kedua, pengakuan itu merupakan pernyataan iman, yaitu cara untuk mengekspresikan apa yang kita percaya di dalam hati kita. Apa yang terkandung di dalam hati kita, itu meluap di dalam mulut kita.
Nah, ini ekspresinya, saudara. Pengakuan merupakan ekspresi dari apa yang terkandung di dalam hati kita. Dia akan menegaskan apa yang kita percayai. Dia akan menyaksikan apa yang kita ketahui. Dia akan menyatakan kebenaran yang kita anut melalui mulut ini, saudara. Amin. Lalu yang ketiga, kita adalah produk dari apa yang kita percayai, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan. Jadi bagaimana hidupmu pada hari ini, itu adalah produk di masa lalu. Apa yang kau perkatakan, apa yang kau percayai, apa yang kau pikirkan. Amin, saudara. Yang keempat, pengakuan memberi batasan. Dia membatasi hidupmu. Apakah kau akan menjadi pemenang atau menjadi orang yang kalah? Lalu apakah kau akan mencapai garis akhir atau tidak? Semuanya ada di dalam mulutmu. Nah, perkataan yang penuh iman, saudara, adalah yang paling berkuasa di dunia ini. Bukan hanya sekedar perkataan, tapi perkataan yang penuh dengan iman. Itulah, saudara, yang akan paling berkuasa di muka bumi ini. Amin. Ada banyak orang mengatakan, oh, perkataan yang positif. Oke, perkataan yang positif. Tapi, saudara, saya mau mengatakan yang lebih tinggi daripada perkataan positif, yaitu perkataan kebenaran. Perkataan iman adalah perkataan kebenaran. Dan itu akan bisa menguasai dunia. Amin, saudara. Ibrani 11 ayat yang ketiga berkata, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara lihat kepada ayat ini, bahwa alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah. Bayangkan, saudara, dunia yang begitu besar, begitu indah, penuh dengan segala macam persediaan. Itu semuanya terjadi melalui apa yang Allah ucapkan. Perkataan Allah. Luar biasa, saudara. Hanya dengan perkataan, Tuhan dapat menciptakan alam jagat raya ini beserta dengan seluruh isinya. Amin, saudara. Haleluya. Nah, mari kita melihat tentang 3 macam pengakuan iman Kristiani. Yang pertama, pengakuan akan ketuhanan Yesus Kristus di dalam diri semua orang. Di dalam Roma 10 ayat 9 sampai ke 10, dikatakan bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, ini merupakan pengakuan iman orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Lalu pengakuan yang kedua, itu adalah pengakuan dosa orang percaya yang terputus hubungannya dengan Allah Bapa karena dosa. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6, itu dikatakan jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Nah, saudara, ada masa-masa di mana hubungan kita dengan Tuhan itu terputus karena kita melakukan kesalahan atau kita melakukan perbuatan dosa. Baik itu kita sadari atau tidak kita sadari. Ketika kita tahu bahwa kita ini berdosa, saudara, itu hati nurani kita akan merasa terganggu. Kita menjadi takut terhadap Tuhan, kita menjauh daripada Tuhan. Dan akhirnya hubungan kita ini menjadi renggang. Kalau ini tidak pernah diperbaiki, lama-kelamaan, saudara, hubungan ini akan terputus. Tapi ini bukan berarti Anda adalah orang berdosa. Anda hanya melakukan kesalahan, dan kesalahan itu membuat Anda terputus sementara hubungannya dengan Tuhan. Lalu apakah yang harus kita lakukan? Nah, di dalam ayat ini dikatakan bahwa kita tidak akan bisa memperoleh persekutuan
kalau kita tinggal di dalam kegelapan. Karena ayat yang kelima itu berkata bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Artinya saudara, kegelapan itu tidak bisa bercampur dengan terang. Terang bisa menerangi kegelapan, tapi kegelapan tidak bisa memasuki terang. Oleh karena itu, di dalam hubungan yang terputus ini, karena kita sedang ada di dalam kegelapan, kita tidak bisa memasuki terang itu, kita harus mengakui segala kesalahan kita kepada Tuhan, supaya kita beroleh pengampunan dan kita dapat direkonsiliasi kembali. Kita dapat dipulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, ini bukan dosa kejatuhan, tapi dosa yang kita lakukan setelah kita menjadi orang percaya. Ayat ini berkata, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi jelas sekali saudara, ayat ini berkata bahwa kesalahan yang terjadi setelah kita menjadi orang percaya itu pun harus diakui. Pengakuan ini akan memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa. Amin saudara. Lalu yang ketiga, pengakuan iman akan firman Allah, Yesus Kristus, dan Allah Bapa. Ini merupakan pengakuan yang harus kita lakukan setiap hari. Yaitu kita mempercayai firman Allah, kita mengakui siapa Kristus, kita mengakui juga Allah Bapa. Amin saudara, ini akan kita pelajari nanti di dalam sesi-sesi yang berikutnya. Lalu saudara, yang berikutnya adalah kita harus berpegang teguh pada iman pengakuan kita. Ibrani 4 ayat ke-14. Karena kita sekarang mempunyai iman besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi jelas dalam ayat ini, karena kita sudah mengakui, kita sudah memiliki iman besar agung yaitu Yesus Kristus yang sudah melintasi semua langit. Jadi kita harus berpegang teguh pada iman pengakuan kita itu. Amin saudara. Ibrani 10 ayat 23 mengatakan hal yang sama. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudara, kita harus ingat baik-baik bahwa iman besar yang kita percayai itu, Dia adalah setia. Dia adalah pemegang daripada janji itu. Kita sama-sama sudah menandatangani surat perjanjian kita. Jadi, dari pihaknya Tuhan, Dia tidak akan pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia akan memperhatikan apa yang sudah Dia janjikan. Dan bagi Anda dan saya, kita tidak boleh melepaskan iman pengakuan kita terhadap firman Allah, terhadap Allah Bapa, terhadap Yesus Kristus. Nah, perkataan teguh di sini saudara itu artinya kukuh, tetap, tidak bergoncang, tidak berubah, kuat. Kita harus berpegang dengan kuat. Ini merupakan kata sifat saudara yang menyangkut hati, menyangkut iman, menyangkut pendirian kita, menyangkut kesetiaan kita terhadap apa yang sudah Allah janjikan. Sebab Dia yang menjanjikannya adalah setia. Dia tidak pernah berubah. Nah, kenapa kita harus berpegang teguh pada iman pengakuan kita? Karena saudara, alasan-alasan yang berikut. Yang pertama, kebenaran rohani itu dapat terselip dari pegangan kita saudara, kalau kita tidak belajar bagaimana berpegang teguh pada kebenaran-kebenaran tersebut. Bisa terlupakan saudara, bisa terlepas, bisa terlewatkan. Oleh karena itu, kita harus berpegang teguh. Kita harus mengakuinya setiap hari. Amin saudara. Yang kedua, kita harus berpegang teguh pada iman pengakuan kita
Karena hukum pengakuan itu merupakan cara kita memperbaharui pikiran kita. Semakin kita dengar, semakin kita mengerti, semakin kita merenungkannya, kita dengar terus-menerus, itu akan menjadi pikiran kita. Kita akan berpikir seperti Kristus berpikir. Hukum pengakuan itu merupakan cara untuk menjaga pikiran dan roh kita di dalam mengatasi doktrin palsu dan doktrin yang setengah benar. Saudara, kalau kita memiliki keyakinan yang teguh atas apa yang firman perkatakan, nanti kalau ada doktrin-doktrin yang salah atau yang setengah benar, bahkan yang palsu, saudara, hati kita bisa mengetahuinya. Kita akan terlepas daripada pengajaran-pengajaran yang salah. Amin, saudara. Lalu hukum pengakuan itu juga merupakan cara untuk memerintah dan mendidik hidup kita di dalam iman melalui firman Allah. Saudara, kita ini terlalu terbiasa dididik dengan berita, dididik dengan segala macam yang kita lihat yang ditampilkan di dalam media sosial, di dalam koran, majalah yang Anda baca, buku-buku yang Anda baca, film yang Anda tonton. Itu semuanya bisa mendikte hidup kita, saudara. Bisa memerintahkan hidup kita. Tapi dengan pengakuan iman, kita mengambil caranya Allah, cara kerajaan Allah, untuk mendidik kita, untuk memerintahkan hidup di dalam iman berdasarkan firman Allah. Amin, saudara. Nah, saudara, kita perlu untuk berpegang teguh pada iman pengakuan kita. Karena dengan mempercayai hal-hal yang ada di dalam hati kita berdasarkan kebenaran firman Allah dan mengakuinya di dalam mulut kita ini akan membuat kenyataan di dalam kehidupan kita. Dia akan menjadi suatu realitas, saudara, di dalam hidupmu. Apa saja yang kau akui. Kalau kau mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka nanti kalau ada Allah-Allah lain yang mau mendatangimu, engkau akan tahu tidak ada yang lain selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Nah, mari kita mengakui iman pengakuan kita bersama-sama. Aku mempercayai bahwa firman Allah adalah satu-satunya dasar daripada iman pengakuanku. Aku mendeklarasikan iman pengakuanku akan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus sebagai fokus iman pengakuanku. Aku akan berpegang teguh pada iman pengakuanku sebagai orang Kristen. Amin, saudara. Haleluya. Nah, saudara, ini merupakan pengantar daripada apa yang akan kita pelajari. Saya berharap Anda terus mengikuti sesi-sesi yang selanjutnya supaya hidup Anda diubahkan melalui apa yang akan kita pelajari nanti. Sebab Kristus mempunyai 7.000 janji di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana caranya supaya segala janji-janji Allah itu terpenuhi di dalam kehidupan kita? Apa yang kita perkatakan setiap hari itu sangat penting. Karena tadi kita sudah melihat di dalam Amsal 18 ayat ke-21. Bahwa mati dan hidup itu dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, memperkatakannya, menyuarakannya, saudara, kita akan meraup, kita akan mendapatkan tuaian di dalam kehidupan kita. Kalau kita memperkatakan perkataan yang benar, kita akan menuai hal-hal yang benar. Kalau kita memperkatakan kemenangan, kita akan menuai kemenangan. Kalau kita memperkatakan kesembuhan, kita akan memperoleh kesembuhan. Amin, saudara. Saya harap Anda diberkati melalui sesi yang pertama ini dan akan melanjutkannya kembali bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.